Assalamualaikum, Bu Devi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Vera. Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Vera Mhm. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu. Oh iya, Bu Devi, hari ini akan bertemu Bu Lina ya, untuk melakukan coaching. Iya betul Bu Vera. Mhm. Sebelum Bu Devi melakukan coaching dengan Bu Lina, bolehkah saya menyampaikan rubrik penilaian percakapan coaching ini, Bu? Boleh Bu, boleh silakan. Saya akan menyimak Mhm. dengan seksama. Iya, jadi gini ya Bu Devi, eh, ada sebuah alur percakapan coaching yang akan membantu peran kita sebagai coach untuk dapat melakukan coaching dengan baik, yaitu alur Tirta. Nah, alur Tirta ini terdiri atas tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, saat Ibu melakukan coaching, jangan lupa ya Bu dengan alur Tirta ini. Nah, lalu sebelum melakukan Baik-baik. coaching, ada tiga aspek penilaian yang juga perlu Ibu ketahui. Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Nah, di sini Ibu sebagai coach mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, ya. Kemudian bebas dari judgment, asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coachi, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Dan yang kedua, Bu, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pada bagian ini, coach diharapkan dapat menggugah coachi untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachi. Coach diharapkan dapat selalu mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan. Dan yang ketiga, memberdayakan coach. Nah, maksudnya nanti coach membantu coach membuat rencana aksi yang spesifik. Jadi ada tiga aspek penilaian yang perlu saya perhatikan saat coaching nanti ya Bu. Iya, betul Bu Devi. Lalu Bu, pada pembelajaran yang lalu kan kita juga sudah mengetahui ada tiga kompetensi inti yang perlu dipahami dan diterapkan pada saat coaching. Ya, Yang ya. pertama, kehadiran penuh, kedua, mendengarkan aktif, dan ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi inti itu, kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin coba mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot karena seperti yang Bu Vera tadi sampaikan, bahwa coach itu diharapkan dapat menggugah coach untuk berpikir dan menstimulasi pemikiran coach. Mhm, Coach juga kan diharapkan dapat selalu mengajukan pertanyaan terbuka ya Bu, mm-mm. dan berasal dari mendengarkan tadi. Jadi saya pikir untuk bisa mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini, saya perlu memiliki kompetensi kehadiran penuh atau presence dan mendengarkan aktif terlebih dahulu. Wah, bagus sekali Bu Devi. Lalu pada kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi Bu Devi? Kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya sepertinya Bu Vera. Mhm. Saya ingin mengetahui apakah saya sudah betul-betul memahami dan mampu menerapkan kompetensi tersebut saat melakukan coaching nanti. Baik Bu Devi. Satu lagi nih sebelum Ibu melakukan coaching dengan Bu Lina, Ya menurut Bu. Ibu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Devi inginkan ini? Eh, Indikator ketercapaiannya saya berarti mampu mempraktikkan tiga kompetensi inti coaching tadi ya Bu. Mampu Mhm. melakukan percakapan dengan alur tirta, serta mampu menggali ide dari coaching berdasarkan masalah yang sedang dihadapi. Baik Bu Devi, semua semoga indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Devi inginkan itu dapat terwujud ya Bu. Silahkan melakukan coaching dengan Bu Lina. Amin, amin. Saya akan mengamati ya Bu ya pelaksanaan coaching ini. Terima kasih Bu Vera. Bismillah. Salam, semoga saya bisa ya Bu. Iya, amin. Eh, Assalamualaikum Bu Lina, apa kabar nih? Waalaikumsalam Bu Devi. Alhamdulillah baik Bu. Bu Devi sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat-sehat Bu Lina. Mudah-mudahan selalu sehat terus ya, supaya bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baik aktivitas nanti ya. Ya, amin amin. Iya. Kemarin saya terima pesan nih dari Bu Lina, katanya Bu Lina ingin ngobrol ya. Ada hal yang ingin diobrolin nih, yang ingin dipecahkan masalahnya. Kira-kira ada apa nih Bu Lina? Iya, jadi gini Bu Devi. Sebenarnya saya sedang resah nih menghadapi perilaku anak-anak di sekolah saya. Makanya saya minta ketemu dengan Ibu. Aduh,
Masya Allah, lagi resah ya, Bu. Ya, Sebetulnya apa yang anak-anak lakukan nih, Bu Lina? Mungkin bisa diceritakan. ya. Ini loh Bu, eh, anak-anak nih suka sekali berkata kasar. Sepertinya enteng sekali mengucapkan maaf ya Bu ya, anjing, bego, tolol. Aduh, telinga saya tuh kayaknya sakit banget gitu dengar percakapan mereka. Ya Allah. Jadi kalau Mm-mm. di depan guru sih sopan Bu, Iya, nggak ada iya. tuh kata-kata kasar. Tapi kalau udah ketemu sama Hmm. teman-temannya, kata-kata kasar itu keluar lagi. Mm. Sepertinya itu tuh udah jadi bagian dari kehidupan mereka gitu. Jadi kalau nggak ngomong kasar tuh kayaknya ada yang kurang dan saya tuh nggak nyaman ya. Ya, Apalagi yang mengucap betul. itu adalah anak-anak perempuan gitu loh, di mana mereka kan akan jadi Ya teladan bagi anak-anaknya ampun. nanti ya. Nah, nanti kan anak mereka akan menyontoh sikap dan Mm-mm. perilaku orang tuanya, terutama ibunya. Nah, terlebih lagi kan ada Iya, bahasa betul. ibu tuh ya. Mm-mm. Artinya kan apa yang dikatakan oleh seorang perempuan, terutama ibu, itu kan akan Mm-mm. diikuti oleh anaknya. Jadi gimana ya menurut Bu Devi? Oh ya, ini tuh jadi Bu Lina maunya gimana nih dalam situasi seperti ini? Jadi ada dua ya, ada dua fenomena nih yang tadi Ibu sampaikan, di mana anak-anak di lingkungan sekolah Bu Lina itu suka berkata kasar dan menganggap hal itu udah hal yang biasa gitu ya. Lalu tadi Ibu sampaikan juga ada ketidaknyamanan nih atas perilaku mereka, terutama anak-anak perempuan yang kelak nanti akan jadi ibu ya pada saat dewasa nanti. Ibu Bu Lina khawatirkan ke depannya itu seperti apa nih kalau perilaku ini jadi sebuah kebiasaan yang nanti akan diikuti oleh anak-anaknya. Nah, jadi hari ini Bu Lina itu ingin membahas yang mana dulu nih, Bu? Hmm, saya ingin membahas perilaku anak-anak yang suka berkata kasar, Bu Devi. Baik-baik. Jadi gitu ya. Eh, nah, lantas situasi ideal ideal apa nih yang Bu Lina inginkan nih? Ya, sebagai seorang guru tentunya saya ingin semua siswa dapat berkata santun dimanapun dan dengan Hmm. siapapun, begitu Bu Devi. Betul betul. Jadi Bu Lina ingin semua siswa dapat berbicara santun dimanapun dan kapanpun dengan siapapun ya, begitu ya Bu Lina ya. Iya, betul Bu Devi, seperti itu. Oke, dari pengamatan Bu Lina nih selama ini, menurut Ibu apa sih yang menyebabkan anak-anak bersikap seperti itu? Hmm. Iya, sebenarnya ada banyak faktor sih Bu yang menyebabkan seperti itu. Yang pertama itu Hmm. karena ingin terlihat dewasa, begitu Bu Devi. Hmm. Lihat dewasanya tuh maksudnya gimana nih Bu? Iya, jadi anak-anak itu merasa bahwa ketika berbicara seperti orang dewasa, ya, seperti mengumpat, berkata kasar itu bisa membuat orang lain menganggap bahwa dia sudah dewasa gitu, sehingga mereka ingin menunjukkan bahwa ini loh, saya sudah dewasa begitu. Gitu, iya iya iya. Ada lagi Bu yang lainnya, Ada Bu, misalnya karena pengaruh lingkungan. faktor lainnya mungkin. Faktor lainnya itu karena Hmm. pengaruh lingkungan. Lingkungan yang Hmm. orang-orangnya terbiasa berkata kasar itu membuat memori anak merekam momen itu dan menganggap perkataan itu lumrah. Jadi ya udah mereka ngomong kasar aja gitu ya. Kemudian mereka karena masih remaja, anak-anak itu merasa ingin dianggap gaul gitu ya, tidak mau dianggap cupu atau culun punya, itu kan istilah-istilah anak tuh, culun punya dan nggak mau disebut Iya, iya, berbeda iya. dengan gaya bicara teman-temannya. Jadi kalau bicara sopan tuh kayak nggak gaul gitu ya. Makanya mereka merasa bahwa berkata kasar ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa dia itu gaul begitu, Bu. Baik, baik, baik. Jadi itu ya Bu faktor penyebab anak-anak berkata kasar. Jadi ada faktor internal ya karena ingin terlihat dewasa dan juga faktor eksternal ya ingin dianggap gaul, nggak cupu gitu ya. Baik, baik. Eh, Iya, supaya ibu supaya siswa ibu dapat berbicara santun nih, kira-kira apa saja yang perlu Ibu Lina lakukan? iya. Ketika saya mendapati anak berkata kasar nih, saya selalu menegurnya gitu, menegurnya dengan langsung. Mm-mm. Saya bilang nggak boleh berkata seperti itu gitu. Mm-mm. Iya betul betul. Terus
Reaksi mereka gimana Bu ketika Ibu tegur? Nah, mereka itu langsung minta maaf, Bu. Nah, tapi perilaku itu diulang di momen yang lain. Jadi mereka itu hanya taat kepada guru saja gitu. Jadi ketika ada guru, mereka melihat guru, ya mereka taat gitu. Hmm. Mereka tahu itu salah, Hmm. tapi perilaku ini terus-menerus diulang, Bu. Oh, gitu. Jadi Ibu sudah melakukan teguran secara lisan ya. Nah, kalau dari skala 1 nih sampai 10, di mana posisi Bu Lina sekarang dalam mencapai tujuan Ibu kira-kira? Hmm, sepertinya masih di posisi 5, Bu. Gitu. Lalu Ibu mau menaikkan ke posisi ideal, yaitu anak-anak bicara santun, dimanapun dan dengan siapapun. Kira-kira mau naikin ke skala berapa nih Bu Lina? Mungkin di 8 atau 9 kali ya, Bu ya. 9 ya, Bu ya. Baik. Hmm, baik. Nah, untuk mencapai posisi ideal tersebut, nih kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nih? Iya, ketika saya menegur langsung kan sepertinya tidak efektif ya, dan anak-anak Iya. itu pura-pura taat gitu ya. Jadi mungkin saya harus punya strategi yang lain begitu, Bu. Iya, iya betul. Strategi apa nih kira-kira Bu yang udah Bu Lina rencanakan? Iya. Jadi saya terpikir begini, kesadaran itu harus dibangun dari dalam diri mereka gitu ya. Jadi kalau hanya disadarkan oleh orang lain, hasilnya itu kurang berdampak bagi anak-anak gitu. Jadi saya sih terpikir mau menerapkan sebuah program nih Bu, namanya program Negun Hmm. Someah gitu di sekolah saya. Jadi kan Hmm. Hmm, 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 sekolah saya itu kan SMA 1 Gunung Sindur gitu ya, disingkatnya Negun. hmm. Nah, kemudian Oh, iya. Someah ini saya ambil dari filosofi budaya Sunda, Bu, gitu. Kan di Sunda itu ada Someah Hmm. Hadeka Semah gitu ya, Bu ya. Nah, Someah itu kan mengandung nilai-nilai Hmm, kepribadian hmm, hmm. masyarakat suku Sunda gitu ya, seperti nilai kerendahan hati, kesopanan, dan keramahan. Iya. Jadi nilai-nilai itu coba Hmm, hmm, hmm. ditransformasikan dalam perilaku komunikasi sehari-hari di lingkungan sekitar. Jadi dengan program Negun Someah ini, saya berharap anak-anak bisa berperilaku santun kepada siapapun di lingkungan SMA 1 Gunung Sindur khususnya. Hmm. Wah, menarik sekali itu Bu programnya. Kira-kira bagaimana nih pelaksanaannya? Iya, jadi program ini awalnya disosialisasikan dulu ya, kan anak Gunung Sindur itu multi etnik. Jadi meskipun ada di lingkup Jawa Barat, Hmm. budaya yang berkembang di Gunung Sindur itu kan beraneka ragam. Jadi ada suku Sunda, meskipun Sundanya juga Sunda kasar gitu ya. Kemudian Betawi, Tionghoa, Batak dan lain-lain gitu. Jadi saya mau menyampaikan dulu ke anak Someah itu apa, tujuannya apa gitu ya. Setelah anak memahaminya, baru saya akan menyampaikan langkah-langkah pelaksanaannya. Nah, saya sih terpikir begini, Bu. Jadi untuk Negun Someah ini saya akan meminta siswa untuk menyiapkan kantung sampah gitu, Bu. Jadi setiap anak Hmm. jadi menyiapkan plastik ID card itu kan ukurannya 10,5 kali 16 cm ya, yang biasa dipakai buat ID card itu. Disiapkan juga kalungnya, talinya untuk kalung. Nah, nanti kalung itu mereka harus bawa kemanapun gitu. Jadi ketika mereka mengucapkan kata-kata kasar, dia harus menuliskan kata-kata kasarnya itu di dalam kertas, kemudian memasukkannya ke plastik ID card yang Hmm. sudah mereka persiapkan gitu. Jadi saya juga akan menyampaikan bahwa mereka harus jujur dan ini bukan untuk mendapat hukuman, tapi nanti akan direfleksi bersama gitu. Ceritanya seperti itu, Bu. Rencana. Iya, iya, iya. Wah, bagus sekali tuh Bu programnya. Mm, 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 mm. Kapan nih kira-kira mau dilaksanakan dan dalam jangka waktu berapa lama nih Bu Lina? Ya, saya akan melakukan program ini sesegera mungkin ya, Bu. Jadi ini kan momen di bulan Ramadan nih, ini momen yang pas buat anak-anak. Jadi ketika ada aktivitas di sekolah, Smartren kan,
saya akan mulai mensosialisasikannya pada pekan ini. Jadi hasil Iya, dari pas pelaksanaan sekali. program, jadi saya akan melakukan refleksi pertama di bulan Mei saat mereka kembali ke sekolah setelah libur Idul Fitri. Jadi kan ini Smatren nih sampai dengan bulan April, pertengahan April. Nah, coba kita identifikasi berapa banyak kata kotor yang mereka sudah ucapkan selama minggu-minggu itu. Nah, nanti akan direfleksi di awal bulan Mei, ya setelah libur Idul Fitri. Kemudian nanti saya akan refleksikan bersama anak-anak. Kemudian untuk pelaksanaan program ini, saya akan lihat efektivitas programnya ini di semester 2 gitu ya. Jadi harapannya sih mereka bisa punya kesadaran dan akhirnya mereka bisa berkata santun begitu. Baik, Bu Lina, eh, bagus sekali tadi ya programnya ya. Untuk melaksanakan program ini kan tentu akan ada kendala atau gangguan cara Ibu mengisi tersebut. Iya, gangguan itu pasti ada ya Bu Devi ya, tapi saya akan coba untuk membangun kesadaran dengan anak. Jadi saya akan coba yakinkan kepada anak-anak bahwa ini adalah sebuah program yang bisa membantu kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini menurut saya momennya pas nih dengan bulan Ramadan gitu ya, di mana bulan ini merupakan waktu yang tepat untuk kita berlatih menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih santun dan sopan baik dari perkataan maupun perbuatan, begitu Bu. Bagus-bagus. Jadi untuk mengantisipasi gangguan tersebut, Ibu mau mencoba membangun kesadaran diri siswa dengan memanfaatkan momen Ramadan ini ya, Bu ya. Ya Wah, Bu. ini pas banget nih, Bu. Bagus sekali, Bu Lina. Lalu, apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu? Ya, jadi ukuran keberhasilan rencana aksi saya ini adalah siswa dapat berkata santun dimanapun dan dengan siapapun. Jadi bukan karena takut sama guru, tapi mereka sadar bahwa berkata kasar itu tidak baik. Iya, betul. Nah, kira-kira menurut Ibu, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Ya, jadi Negun Someah ini kan sebenarnya implementasi dari pendidikan karakter yang tujuannya adalah untuk membentuk profil pelajar Pancasila begitu. Nah, ini juga jadi salah satu peran saya nih sebagai pendidik yang harus berupaya untuk memanusiakan manusia gitu ya. Sekaligus saya sebagai guru penggerak gitu ya, di mana saya harus memiliki nilai dan peran sebagai guru penggerak yang mampu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi tergerak untuk melakukan perubahan, bergerak harus selalu melakukan perubahan, tidak boleh pasif, dan menggerakkan komunitas di sekolah maupun di daerah saya begitu. Masya Allah. Luar biasa, Bu Lina, komitmen yang baik sekali nih, Bu Lina. Nah, untuk menjaga komitmen ini nih, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu? Ya, yang pertama tentu kepala sekolah ya Bu ya. Jadi program Negun Someah ini akan saya sampaikan dulu kepada kepala sekolah untuk mendapatkan izin dan dukungan. Kemudian yang kedua itu dari guru BK, karena salah satu tugas BK itu adalah untuk mengetahui dan memahami perilaku para siswa. Kemudian yang ketiga tentunya wali kelas ya, karena salah satu tugasnya itu membina kepribadian dan budi pekerti siswa di kelasnya. Begitu Bu Devi. Baik, oke. Jadi ada 3 pihak ya Bu ya yang akan membantu Ibu menjaga komitmennya, yaitu kepala sekolah, guru BK, dan wali kelas. Nih, kemudian Ibu, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini nih Bu? Ya, jadi selesai dari coaching ini, saya akan segera melakukan rencana aksi saya dengan meminta izin dan dukungan kepada kepala sekolah, kemudian mensosialisasikan program Negun Someah ini kepada para siswa. Nah, jika sudah berjalan, saya akan lakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas program ini.
Nah, tindak lanjut yang bagus nih Bu Lina. Semoga bisa terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Nah, sekarang gimana nih perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol tadi nih Bu? Iya, iya Bu Devi. Jadi eh, saya mau mengucapkan terima kasih nih Bu, karena Bu Devi sudah meluangkan waktu untuk mengobrol dengan saya. Awalnya saya bingung nih menghadapi perilaku anak-anak di sekolah saya yang suka berkata kasar gitu ya. Tapi sekarang setelah ngobrol dengan Bu Devi, saya sudah mendapat pencerahan. Ternyata untuk mendidik anak-anak ya kita bisa memasukkan kearifan lokal budaya kita gitu ya, berupa nilai-nilai filosofis dalam pendidikan di sekolah. Sekali lagi terima kasih ya Bu Devi. Iya, Bu Lina, sama-sama. Saya juga jadi terpikir nih untuk memasukkan nilai-nilai filosofis budaya daerah dalam pendidikan sekolah saya nanti. Ini sangat menarik loh, Bu Lina. Keren banget nih kalau ini bisa dijalankan ya program ini. Saya jadi gak sabar nih, pengen tahu gimana progresnya nanti ya, Bu Lina ya, setelah melakukan program ini. Ya, siap-siap Bu Devi. Nanti saya akan hubungi Ibu kembali untuk menceritakan progres dari Negun Someah ini. Oke, Bu Lina. Sampai ketemu di hari nanti lain nanti ya. Nanti kita ngobrolin progres programnya Bu Lina nih sambil ngopi-ngopi cantik nih. Amin, amin. Sampai ketemu lagi Bu Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vera. Bagaimana perasaannya Bu Devi setelah melaksanakan coaching dengan Bu Lina? Alhamdulillah. Iya, Iya, seru-seru. Banyak inspirasi baru. baik. Iya Bu Devi, tadi dari hasil observasi ya yang saya lihat. Jadi saya perhatikan Bu Devi sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching ya dengan alur Alhamdulillah. tirta. Ya, dan juga saya perhatikan Bu Devi juga sudah menerapkan nih 3 kompetensi coachingnya, yang presence, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot tadi ke Bu Lina. Dan saya perhatikan Bu Devi juga tadi mendengarkan, bertanya dengan rasa, ya, yaitu menerima informasi dari yang disampaikan oleh Bu Lina, memberikan apresiasi, merespon pembicaraan Bu Lina dengan baik ya dan semangat. Terus tadi Bu Devi juga beberapa kali merangkum ya dan memastikan bahwa pemahamannya sama gitu. Dan juga memberikan pertanyaan terbuka ke Bu Lina. Nah, ini sangat baik sekali nih Bu Devi. Ya, ya, Baik. alhamdulillah Bu. Terima kasih. Kemudian Bu Devi, kalau bagaimana menurut Bu Devi sendiri tentang ketercapaian dari kompetensi yang tadi Bu Devi targetkan ya pada saat kita membahas pra dari coaching ini? Ya Bu Vera, alhamdulillah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang tadi saya rencanakan, saya fokuskan, alhamdulillah sudah tercapai. Dengan kompetensi itu, saya mencoba menggugah dan menstream pemikiran pemikiran dan ternyata luar biasa ya tadi ide-idenya dengan program barunya itu, Masya Allah gitu ya, keren banget. Saya juga mengajukan pertanyaan terbuka dan ini berasal dari mendengarkan aktif dan dari kehadiran penuh pada saat coaching tadi dengan Bu Lina. Iya, betul-betul. Nah, terakhir nih Bu Devi, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Devi kembangkan untuk selanjutnya? Apa ya, saya akan coba satu kompetensi lagi nih Bu Vera, yaitu coba mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Mudah-mudahan bisa. Oke, baik Bu Devi, mudah-mudahan bisa dipraktekkan di coaching selanjutnya ya.
Uh, Insya Iya, mungkin Allah, mudah-mudahan. kita cukupkan dulu ya, Bu Devi. Baik, Bu Sampai Vera, di terima sini. kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.